Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang di Mall Serpong Sumarekon di daerah Tangerang Selatan. Hari ini saya ada inspeksi mobil pesanan Pak Iqbal dari Solo, Jawa Tengah. Jadi Pak Iqbal ini pesan Toyota Avanza tahunnya 2010 sampai 2011 tipe S transmisi matic. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat informasi di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Mall Sumarekon Serpong. Dan ownernya ini juga kebetulan subscriber saya. Jadi diserahkan langsung suratnya, kemudian kuncinya, dan mobilnya ini suruh direview, kemudian suruh diinspeksi. Jika deal jadi langsung disuruh transfer ke rekening beliau. Jadi tidak bisa ketemu sekarang karena masih kerja di dalam mall ini. Jadi kemungkinan tidak bisa direview ownernya. Oke, langsung saja jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Iqbal ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail. Barangkali teman-teman ingin pesan juga agar dapat referensi. Mobil ini Toyota Avanza tahun 2010, tipe S transmisi matic. Letternya B Jakarta Barat, pajaknya panjang, bulan 6 2022 dan untuk kalengnya 2025. Oke, langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya. Kuncinya dapat satu seperti ini. Sudah ada remote-nya. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya utuh. Detailnya juga bagian fabriknya ini bersih. Dan ini untuk interiornya. Dashboardnya juga utuh. Trim bagian kiri ini juga utuh. Plafon depan ini juga bersih. Dan joknya masih ori, fabric. Bersih. Penumpang depan bersih. Kemudian jok bagian driver ini juga bersih. Dan ini untuk door trim belakangnya juga detailnya utuh dan bersih. Kemudian untuk Toyota Avanza generasi pertama ini tipe S dan tipe G itu ada AC double blower. Yang tidak ada itu di tipe E. Plafon bagian tengah ini juga bersih. Jok bagian baris kedua juga bersih. Trim bagian ini juga utuh. Akses ke belakang dia ada 2 step. Ini ya. Jok baris ketiganya juga bersih, trim bagian ini juga bersih dan utuh. Seat belt dia dapat 3 titik, hand grip semua komplit. Lampu kabin juga sudah LED. Trim bagian kanan ini juga bersih dan utuh. Ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder bagian kanan juga ada. Seperti biasa saya akan shoot bekas banjir atau tidak. Aman, tidak ada karat sama sekali. Untuk mobil ini aman, tidak bekas banjir. Oke, seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan ada problem data kita akan hapus dan jika ada sensor mati kita juga tahu. Untuk soket BD2-nya posisinya dia di sini. Oke, sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa Toyota. Di sini kita akan cari Avanza. Ini. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, transmisi bagus, ABS, semuanya bagus, tidak ada fault dan tidak ada problem data. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 83.000 dan ini untuk kondisi setirnya. Dan ini untuk tuas transmisinya. Dan ini untuk pedal
rem dan pedal gas. Silakan teman-teman nilai sendiri. Mobil ini kilometernya asli atau tidak. Lihat interiornya juga. Jadi kita perlu ciri-ciri seperti ini karena mobil tahun 2010 rata-rata sudah tidak service record. Jadi kita perlu ciri-ciri seperti ini. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya memang tidak ada, dan kata ownernya belum lama diganti, tetapi tidak ditulis di kertas. Oli transmisi juga sudah diganti kabarnya. Indikatornya semua hidup ya. Saya akan ulangi. ABS di bagian kanan, tekanan oli, aki, cek engine. Saya akan start. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS semua mati. Itu tandanya kelistrikan normal dan sudah saya diagnosa mobil ini tidak ada problem data. Sensor semua berfungsi dengan baik. Saya akan coba hasilnya. Power window aktif. Kemudian kiri aktif, saya akan buka saja. Kiri di belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Electric mirror bagian kanan juga aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik, dashboardnya bersih, utuh. Pilar A ini juga bersih, ada tweeter bawaannya tipe S ini. Kemudian AC-nya juga langsung terasa dingin dan AC belakangnya juga dingin, sudah saya coba. Kemudian head unit ini single din, aktif. Di sini ada tempat penyimpanan, ini ada remote cadangan. Kemudian jam digital, tombol lampu hazard. Di sini ada card holder. Untuk pengaturan mesinnya seperti ini. Ini kecepatan, suhu. Di bawah sini ada soket lighter, asbak, tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi matic-nya. Gear AT 4 speed konvensional, belum ada shift lock. Untuk parkir paralel, part brake dia mechanical dengan ada ujung chrome. Di sini juga tempat penyimpanan bersih, bisa dijadikan armrest. Seat belt dia fix, hand grip model fix semuanya. Sampai ke belakang, sun visor ada, vanity mirror. Di sini ada lampu baca, semuanya sudah diganti LED. Spion tengah fix. Sun visor bagian driver ada card holder. Kemudian ini untuk power steeringnya, enteng ya. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan aktif, airnya fungsi, wiper belakang juga aktif. Dan untuk lampu, headlamp, sen, dim, serta fog lamp semuanya sudah saya coba aktif semua. Jadi untuk interior ini sangat rapi sekali. Meskipun tidak di salon juga bersih. Jok juga masih bersih, kemungkinan ini bekasnya di salon. Artinya sedikit kotor ada, seperti ini ada. Detailnya semua bersih dan utuh. Tidak ada yang cacat sama sekali untuk interior. Ini untuk bagian depannya, headlamp utuh, kristal multi reflektor. Grillnya seperti ini. Tipe S ini ada 3 bilah chrome. Yang paling besar chrome-nya di atas, di tengahnya ada emblem Toyota. Headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kap mesin ini juga catnya enak dilihat. Hanya ada baret-baret halus. Saya akan ukur ketebalan catnya. Di 131 mikron sudah pernah dicat ulang. Kemudian ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang juga. Fog lamp bagian kiri utuh. Ini hanya kotor ya. Ini hanya kotor, bisa dibersihkan. Hanya ada baret-baret halus saja, baret besar itu tidak ada. Kemudian fog lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Bumper ini juga ke sini catnya masih bagus. Toyota Avanza tahun 2010 tipe S ini mesinnya 1500 cc 4 silinder. Tenaganya 107 horsepower. Torsinya 145 Nm tenaga, dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi matic 4 speed konvensional. Kemudian untuk review tes mobil ini dalam kota 12 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Seperti biasa saya akan dengarkan suara mesinnya. Ini untuk bagian mesinnya. Di sini ada klep, ada noken as, ada metal. Aman, tidak ada suara-suara aneh dari dalam mesin. Standar normal, suara klep, suara noken as, suara metal juga tidak ada. Kemudian di bagian alternator pengisian aki ini dia ada bearing dan pompa power steering, karena mobil ini belum elektrik power steeringnya. Saya akan dengarkan juga.
aman. Semuanya belum ada suara dari bearing. Dari kompresor AC, kemudian dari alternator juga bagus, serta dari pompa power steering juga aman, belum ada suara bearing. Seperti biasa saya akan buka ini untuk memastikan ada asap atau tidak. Bagus ya, tidak ada asap keluar, kemudian di sini juga tidak ada oli dan air mengumpul. Artinya mesinnya bagus, belum ada gesekan keras dari dalam dan belum overheat. Tidak ada air di dalam sini. Kemudian saya akan lihat mesinnya rembes atau tidak. Ini dari cover valve, kering. Kemudian dari kolongnya. Ini dari bak karter, juga aman, tidak rembes. Dari steering rack ini juga aman, tidak rembes. Kemudian dari gearbox juga aman, seal krek as juga aman, tidak ada rembes. Seal as roda bagian ini juga kering. Jadi untuk mesinnya juga bagus, tidak ada rembes sama sekali. Dan untuk transmisi maticnya, pertama kali saya datang langsung saya coba maju mundur keadaan lagi mesinnya dingin. Itu bagus, tinggal nanti kita akan test drive untuk memastikan bagaimana perpindahan otomatisnya. Mobil konvensional itu perpindahannya terasa, beda dengan CVT. Nanti kita akan coba. Kemudian ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Sudah saya ukur ketebalan catnya, dicat 1 kali. Dan ini untuk apronnya juga utuh. Bagian depan ini belum pernah bekas nabrak. Dan ini untuk modul ABS-nya. Tipe S dia ada ABS. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki Amaron 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 300. Flash white good, masih bagus sekali akinya. Kemudian kerking test berapa volt dia turun ketika di start engine. Bagus di 11 volt ketika ada beban, tanpa beban di 14. Bagus, layak dipakai. Kemudian pengisian aki dari mobil ini saya akan lihat juga masih bagus, masih normal. Akinya masih layak sekali dipakai. Bagus. Kemudian velgnya sudah diganti racing. Saya akan ukur ketebalan bannya. Ini bagus sekali di 6,54 mm, masih layak sekali dipakai. Kemudian liner fender bagian kanan ini juga utuh. Kemudian fender bagian kanan ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 97 mikron, masih ori catnya bagian spakbor kanan depan ini, emblem utuh. Cat spion ini juga bagus, mika sennya juga hanya ada baret-baret saja. Kemudian kaca ini aman, belum pernah ganti, belum ada silen, masih ori. Antena juga masih bagus. Cat bagian atap ini juga catnya bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 96 mikron, masih original cat. Kemudian bagian ini juga catnya masih bagus. Dan untuk fender belakang kanan ini juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya 121 mikron, sudah pernah dicat ulang. Ini hanya kotor ya, ini tai burung. Kemudian bagian ini juga enak dilihat catnya. Saya akan ukur ketebalan ban belakang kanan ini. Ini bagus sekali fisiknya. Di 5,6 mm, masih layak sekali dipakai. Pintu bagian ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 132 mikron, sudah pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian saya akan lihat pilar ini jarang sekali dibuka, keras sekali. Saya akan buka sedikit saja. Ini ya, plastik pabrikannya. Nah ini utuh. Kemudian sealer pintunya juga utuh. Kemudian pintu bagian depan kanan ini juga catnya enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 126 mikron, sudah pernah dicat ulang juga. Ke bawah sini juga catnya bagus, di bagian side skirts juga bagus. Kemudian pilar A ini saya akan lihat utuh. Kemudian ini untuk sealer pintu bagian kanan ini juga utuh.
Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp juga utuh, tidak ada pecah, emblem juga semuanya komplit. Cat bagasi ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron, masih ori catnya. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini juga masih enak sekali dilihat catnya. Ini juga kotor saja. Bagian kanan juga catnya bagus, bumper belakang ini. Kemudian pegas hidrolik juga masih bagus. Dan ini bagian belakangnya juga rapih sekali. Sealer bagasinya juga utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya, las titik pabrikannya utuh ya. Di sini jalur air kotor wajar, yang penting utuh. Kemudian untuk ban serepnya ada di bawah sini. Nah itu fisiknya masih bagus sekali. Saya akan ukur ketebalan bannya di 4,63 mm, masih layak sekali dipakai. Bagian belakang juga aman, tidak pernah ditabrak dari belakang. Kemudian fender belakang ini juga enak sekali dilihat catnya. Saya akan ukur ketebalan catnya di 164 mikron, sudah pernah dicat ulang. Ban kiri ini juga saya akan ukur ketebalannya 5,61 mm, masih layak sekali dipakai. Pintu ini juga catnya enak dilihat, tidak ada yang baret parah. Side skirts juga bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 96 mikron, masih ori cat bagian ini. Kemudian di sini hanya ada baret-baret halus, bisa dipoles. Pintu bagian depan kiri ini juga bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 163 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Kita akan lihat pilar-pilarnya. Nah ini ya, ini jarang sekali dibuka, jadi pelan-pelan saya akan bukanya. Ini ya, las titik pabrikannya utuh. Sealer pintunya juga utuh. Kemudian bagian ini juga utuh. Sealer pintunya juga utuh. Kemudian spion bagian ini juga hanya ada baret-baret halus, mikanya utuh. Dan spakbor depan kiri ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 123 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk velgnya juga bagus. Saya akan ukur ketebalan bannya di 6,24 mm, masih bagus sekali. Dan untuk liner fendernya bagian ini utuh. Saya akan test drive untuk memastikan kakinya bagaimana. Mudah-mudahan dapat jalan jelek. Saya akan keliling di bagian parkiran mall ini saja. Perpindahannya bagus, setir juga stabil, tidak lari-lari. Kaki juga bagus, tidak ada perbaikan, alhamdulillah. Jadi mobil ini PR-nya kalau menurut saya minim sekali. Eksterior juga hanya ada baret-baret halus, pemakaian wajar saja. Artinya keadaan mobil bekas seperti ini itu wajar, baret-baret tipis itu wajar. Artinya yang biasanya harus disol itu di mobil ini tidak ada karena baretnya halus sekali. Tetapi jika ingin detailing kinclong yang baret halusnya itu dihilangkan, itu juga bisa. Ini bagaimana Pak Iqbal? Sebenarnya tinggal dipoles saja juga akan keluar lagi pernisnya, meskipun tidak diperbaiki juga. Kalau menurut saya mobil ini eksteriornya enak dilihat. Kemudian mesin juga bagus, kering. Transmisi maticnya juga mulai dari dingin saya coba sampai saya tes ini bagus. Kemudian oli juga memang sudah saya lihat masih merah. Oli mesin, oli matic juga semua sudah saya cek masih merah. Dan kata ownernya juga memang olinya belum lama diganti, tetapi memang tidak ada datanya.
Jadi ini bagaimana Pak Iqbal, apakah mau diganti juga tidak masalah. Untuk oli transmisi matic itu 400.000, oli mesin 200.000. Jadi mobil ini kalau menurut saya masih sangat minim PR sekali. Artinya kondisi seperti ini pun mau dibawa langsung ke Solo itu juga siap. Jadi sekarang ini saya mau ajukan kepada Pak Iqbal, jika setuju dengan mobil ini, saya akan bungkus, saya akan bayar mobilnya, dan saya akan bawa pulang mobilnya. Jadi bagaimana Pak Iqbal? Alhamdulillah, mobil pesanan Pak Iqbal dari Solo, Jawa Tengah sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Iqbal ini, Toyota Avanza tahunnya 2010 sampai 2011, tipe S, transmisi matic atau transmisi manual, itu sama saja harganya. Siapkan dana 90 juta sampai 95 juta. Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Ada yang jualnya murah karena kondisinya kurang bagus, kemudian ada juga yang jualnya murah tapi bagus karena butuh uang. Ada juga yang jualnya mahal karena kondisinya. Jadi tidak akan sama rata. Teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi dari aplikasi kedua tersebut. Dan dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut. Saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Kemudian jika tidak ingin diperbaiki seperti ini saja, itu dananya tidak akan sampai segitu. Jadi semuanya ada hitungannya. Saya tidak all in. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya harganya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update di Instagram. Teman-teman bisa ikuti saya, bisa tanya-tanya melalui DM Instagram atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.